Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Saking Dumadi kasih repedo niring sambikolo. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah wayang Purwa yang dimodifikasi. Apapun dalam cerita ini, saya harapkan bisa kita ambil hikmahnya. Dan cerita ini akan berseri, dan ini adalah seri pertama yang akan saya ceritakan. Simak terus video ini agar kita dapat mengenal wawasan dan kebudayaan Nusantara, baik seni sastra dan budayanya. Apabila adanya perbedaan pendapat atau istilah, kita kembali kepada keyakinan masing-masing. Silakan menyimaknya. إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Kisah ini menceritakan tentang peristiwa pembunuhan pertama di dunia, perkawinan Sis dan kelahiran anak-anak Sis yang bernama Anwas dan Anwar. Kelak, tokoh bernama Anwar ini akan menjadi dewa pertama yang bergelar Sang Hyang Nurcahya. Sumber yang dipakai dalam penyusunan kisah ini adalah Serat Pramayoga karya Raden Ngabai Ranggawasita yang dipadukan dengan kisah-kisah tradisi dari Timur Tengah. Kisah ini dimulai di negeri Kusnia, Malebari. Nabi Adam bersama para putra sedang membicarakan sang istri, yaitu Siti Hawa, yang kali ini sedang mengandung untuk ke-13 kalinya. Yang membuat heran adalah Siti Hawa mengidam ingin memakan buah-buahan dari taman surga. Dalam pembicaraan itu, Sayyidina Qabil, sang putra sulung, juga menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam dalam hati, yaitu tentang peraturan Nabi Adam dalam menikahkan putra-putrinya, yaitu Sayyidina Qabil lahir bersama Siti Al-Qimah, sedangkan Sayyidina Habil lahir bersama Siti Damimah. Namun Sayyidina Qabil yang berwajah tampan ternyata dinikahkan dengan Siti Damimah yang berwajah jelek, sedangkan Sayyidina Habil yang berwajah jelek ternyata dinikahkan dengan Siti Aklimah yang berwajah cantik. Selama ini Sayyidina Qabil selalu memendam kekecewaan dalam hati. Namun sekarang ia tidak tahan lagi dan menyampaikan rasa kesalnya itu kepada sang ayah. Nabi Adam menjelaskan bahwa peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Sayyidina Qabil dan Siti Aklimah lahir bersama, maka mereka berasal dari satu benih yang sama, sehingga tidak baik jika dinikahkan. Sayyidina Qabil kecewa dengan jawaban sang ayah. Ia lalu pamit undur diri meninggalkan pertemuan. Nabi Adam kembali berbicara atau membicarakan kehamilan Siti Hawa. Dulu mereka berdua telah melanggar larangan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus dikeluarkan dari taman surga. Kini Siti Hawa sedang mengandung dan merindukan kelezatan buah-buahan dari tempat yang serba indah itu. Putra ke-6 bernama Sayyidina Sis mengajukan diri untuk mewujudkan idaman sang ibu. Nabi Adam sangat yakin pada kemampuan Sayyidina Sis dan memberikan restu kepadanya untuk berangkat. Lalu Nabi Adam masuk ke dalam puri dan disambut Siti Hawa. Kepada sang istri ia menceritakan jalannya pertemuan, di mana Sayyidina Sis bersedia mengusahakan terwujudnya buah-buahan dari taman surga. Ia juga menceritakan kekecewaan Sayyidina Qabil karena beristrikan Siti Damimah yang buruk rupa. Siti Hawa mengungkit cerita masa lalu di mana antara dirinya dan sang suami pernah berselisih paham mengenai tata cara perkawinan putra-putri mereka. Nabi Adam berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri kedua, sedangkan putra kedua dinikahkan dengan putri pertama. Putra ketiga dinikahkan dengan putri keempat, sedangkan putra keempat dinikahkan dengan putri ketiga. Begitulah seterusnya. Di lain pihak,
Siti Hawa berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri pertama, putra kedua dinikahkan dengan putri kedua, dan seterusnya, dengan alasan mereka sudah berjodoh sejak dalam kandungan. Perbedaan pendapat ini membuat keduanya berselisih tanpa ada yang mau mengalah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masing-masing lalu mengeluarkan benih dari dalam tubuhnya untuk ditempatkan di dalam pusaka Cupu Manik Astagina. Benih Nabi Adam ditempatkan pada tutup Cupu Manik, sedangkan benih Siti Hawa ditempatkan di badan Cupu Manik. Setelah beberapa hari, atas kehendak Tuhan, benih milik Nabi Adam berubah menjadi calon janin, sedangkan benih Siti Hawa tidak berubah. Karena itulah, Siti Hawa mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan tentang tata cara pernikahan putra-putri supaya dijalankan sesuai pendapat Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa pergi, Malaikat Jibril datang atas perintah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyatukan calon janin tersebut dengan benih Siti Hawa sehingga menjadi bayi hidup yang kemudian beri nama Sayyidina Sis. Dengan demikian, anak pertama sampai kelima selalu lahir sepasang laki-laki perempuan, sedangkan putra keenam ini hanya seorang laki-laki, yaitu Sayyidina Sis tersebut. Tidak lama kemudian muncul angin topan yang menerbangkan Cupu Manik Astagina entah kemana. Siti Hawa mengakhiri ceritanya. Nabi Adam berusaha menenangkan perasaan istrinya dan menganggap keluhan Sayyidina Qabil tadi adalah ujian rumah tangga belaka. Maka ia pun mengajak Siti Hawa untuk lebih menguatkan iman dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apapun yang akan terjadi bisa mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Di dalam kisah selanjutnya, yaitu Sayyidina Qabil memerintahkan 4 orang adiknya, yaitu Sayyidina Israil, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis untuk mengantarkan keberangkatan Sayyidina Sis dalam mewujudkan idaman sang ibu. Di tengah perjalanan, Sayyidina Sis dan keempat saudaranya itu diganggu oleh kaum setan mengaku malaikat Azazil yang dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan. Terjadilah pertempuran di mana para setan tersebut dapat diusir pergi. Sesampai di tepi hutan, Sayyidina Sis berpisah dengan keempat saudaranya untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Sayyidina Israil, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis lalu kembali ke Kusnia Malebari dan mendoakan perjalanan Sayyidina Sis supaya berhasil dan selalu mendapat perlindungan. Seorang diri, Sayyidina Sis memasuki hutan belantara untuk kemudian bertafakur minta izin Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa mendapatkan buah-buahan taman surga. Setelah 40 hari bertafakur mengeningkan cipta, Malaikat Jibril pun datang menyampaikan perintah Tuhan bahwa Sayyidina Sis diizinkan naik ke taman surga untuk memetik buah-buahan yang menjadi idaman ibunya. Sayyidina Sis sangat gembira dan ia pun berangkat dengan pertolongan Malaikat Jibril. Di dalam taman surga, Malaikat Jibril mengantarkan Sayyidina Sis memetik buah-buahan yang diinginkan Siti Hawa. Setelah dirasa cukup, Malaikat Jibril kemudian menyampaikan keputusan Tuhan yang kedua, yaitu menikahkan Sayyidina Sis dengan seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Jibril menyampaikan kehendak Tuhan bahwa kelak Sayyidina Sis akan menurunkan manusia-manusia utama dan sebagian di antaranya akan menjadi nabi dan raja. Maka itu yang menjadi istri Sayyidina Sis haruslah wanita utama pula. Sayyidina Sis sangat bersyukur. Ia kemudian membawa Dewi Mulat turun ke dunia dan membangun rumah tangga di Kusnia Malebari.
Buah-buahan dari taman surga pun dipersembahkan kepada Siti Hawa yang menerimanya dengan sukacita. Setelah tiba saatnya, Siti Hawa pun melahirkan sepasang putra-putri seperti biasanya. Nabi Adam memberi nama putra-putrinya yaitu masing-masing Sayyidina Kayu Maras dan Sayyidina Idun Maras. Pada suatu hari, Sayyidina Qabil datang menemui Sayyidina Habil di rumahnya untuk meminta supaya Siti Aklimah diceraikan dan diserahkan kepadanya. Sayyidina Habil sebenarnya sangat menyayangi kakak sulungnya, namun ia juga tidak berani melanggar keputusan sang ayah. Merasa tersinggung, Sayyidina Qabil menantang Sayyidina Habil untuk mengadakan kurban. Barang siapa yang diterima sesajinya, maka dialah yang berhak memperistri Siti Aklimah. Sayyidina Habil bersedia menuruti tantangan itu dengan harapan sang kakak bisa mendapatkan petunjuk Tuhan supaya sadar. Maka kedua bersaudara itu lantas mempersiapkan sesaji masing-masing. Karena Sayyidina Qabil seorang petani, maka kurban yang ia sajikan pun berwujud hasil bumi, seperti buah-buahan dan palawija. Namun karena ia bersifat kikir, maka yang dipilih adalah buah-buahan dan palawija yang buruk, sedangkan yang baik disisihkan untuk dijual dan dipakai sendiri. Sementara Sayyidina Habil seorang peternak, maka ia pun mengorbankan hewan-hewan peliharaannya. Karena ia bersifat murah hati dan penuh iman, maka yang dipilihnya sebagai sesaji adalah hewan-hewan yang terbaik pula. Tuhan Yang Maha Kuasa kemudian mengirim api dari langit untuk membakar sesaji yang dipersembahkan. Sayyidina Habil sebagai pertanda bahwa kurbannya telah diterima. Sayyidina Qabil sangat kesal dan bertambah iri karena kedengkian dan kecemburuan sudah memuncak. Ia pun mengambil sebongkah batu dan memukul kepala Sayyidina Habil hingga pecah. Melihat adiknya telah tiada, Sayyidina Qabil menjadi kebingungan bercampur sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba terlihatlah olehnya 2 seekor burung gagak sedang berkelahi. Gagak yang menang kemudian mengubur bangkai gagak yang telah mati di dalam tanah. Merasa mendapatkan petunjuk, Sayyidina Qabil pun mengubur mayat sang adik Habil seperti gagak itu. Sayyidina Qabil kemudian menemui Siti Aklimah untuk menikahinya. Siti Aklimah menolak karena takut melanggar perintah sang ayah. Sayyidina Qabil tidak peduli dan ia pun memukul Siti Aklimah sampai pingsan. Kemudian membawanya lari meninggalkan negeri Kusnia Malebari sejauh-jauhnya. Di lain tempat, malaikat Azazil dulu yang diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Kini ia mendengar kehendak Tuhan bahwa keturunan Sayyidina Sis akan menjadi manusia utama. Maka ia pun bertafakur memohon kepada Tuhan supaya diizinkan memiliki seorang putri. Ia berharap melalui putrinya itu bisa lahir keturunan Sayyidina Sis yang bisa menjadi raja dan penguasa umat manusia. Tuhan Yang Maha Adil pun mengabulkan permohonan malaikat Azazil atas kehendaknya. Dari sebagian tubuh malaikat Azazil terciptalah seorang perempuan yang berwajah sama persis dengan Dewi Mulat, yang kemudian diberi nama Dewi Dlajah. Malaikat Azazil lalu membawa putrinya itu ke negeri Kusnia Malebari supaya bisa mengandung benih Sayyidina Sis. Malaikat Azazil memasuki rumah Sayyidina Sis secara diam-diam dan menculik Dewi Mulat untuk ditukar dengan Dewi Dlajah. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui Dewi Dlajah telah disetubuhi Sayyidina Sis yang tidak bisa membedakan istrinya, malaikat Azazil pun mengembalikan Dewi Mulat dan membawa pulang Dewi Dlajah. 9 bulan kemudian,
Dewi Dlajah melahirkan bersama dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya, yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Malaikat Azazil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke negeri Kurnia Malebari. Sementara itu, pada hari yang sama, Dewi Mulat lebih dulu melahirkan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang dilahirkan adalah dua orang anak. Anak yang satu berwujud baju normal, sedangkan yang satunya berwujud seberkas cahaya. Malaikat Azazil datang secara gaib lalu menangkap seberkas cahaya tersebut dan disatukannya dengan darah berkilauan yang ia bawa dari Dewi Dlajah. Atas kehendak Tuhan, persatuan tersebut menciptakan seorang bayi laki-laki. Namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Nabi Adam datang dan memberi nama kedua cucunya tersebut. Yang berwujud bayi normal diberi nama Sayyidina Anwas, sedangkan yang berwujud bayi bercahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi, sedangkan Sayyidina Anwar kelak tidak mau mengikuti agamanya dan memilih jalan hidupnya sendiri. Namun keturunannya juga banyak yang menjadi raja dan tokoh besar di dunia. Hal ini membuat Sayyidina Sis bimbang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Dari cerita ini kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa dasarnya Tuhan yang Maha Kuasa selalu mengabulkan doa umatnya atau makhluknya, walaupun makhluknya adalah seorang pendosa yang besar. Cara terbaik untuk menghadapi semua itu adalah dengan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalsing kepedo mir ing sambikala suksma.